Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang karakteristik negara maju. Sebelum kita membahas apa itu karakteristik dari negara maju, kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami nih. Yang pertama ada Ika Putri Azza dengan INIM 085, Wahda Awaliyatul Mala dengan INIM 094, Sri Susilawati dengan INIM 092, Arisa Saptiana Putri dengan INIM 097, Eka Fitriani dengan INIM 108, dan Arina Hidayati dengan INIM 111. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita nonton ke videonya. Happy watching, selamat menyaksikan. Untuk pembahasan video kita kali ini, kita akan membahas apa itu negara maju, karakteristik dari negara maju, indikator negara maju, dan contoh dari negara maju itu sendiri. Untuk pengertian negara maju, pasti teman-teman tidak asing nih. Negara maju atau developed country merupakan negara berdaulat yang berhasil mencapai target pembangunannya, maju dalam bidang ekonomi, sosial, dan teknologi, serta mempunyai kualitas kesejahteraan penduduk yang tinggi. Di slide selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik dari negara maju. Yang pertama, ada pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita negara maju itu sangat tinggi, yaitu minimal sebesar 11.906 US dollar per tahun atau bisa lebih. Yang kedua, ada pertumbuhan penduduk yang rendah. 3. Bidang industri dan jasa menjadi aktivitas perekonomian utama di negara maju itu sendiri. Yang keempat, tingkat kemiskinan yang ada di negara maju itu sangat rendah. Yang kelima, tingkat pendidikan di negara maju itu sangat tinggi. Yang keenam, kemajuan teknologi yang canggih dan mumpuni. Yang ketujuh, keadaan sosial budaya di mana memiliki pola pikir yang logis dan cerdas. Yang kedelapan, keamanan terjamin dan fasilitas kesehatan yang memadai. Yang kesembilan, mahir dalam menguasai ilmu sains dan teknologi. Yang kesepuluh, tingkat ekspor lebih tinggi daripada impor. Dan yang terakhir, ada perekonomian yang merata dengan standar hidup yang tinggi. Setelah kita mengetahui karakteristik negara maju, selanjutnya kita harus tahu pula indikator dari negara maju. Apa saja sih indikator negara maju? Yang pertama ada indeks pembangunan manusia yang tinggi, yang pada umumnya itu lebih dari 0,85. Yang kedua ada angka harapan hidup tinggi, umumnya lebih dari 80 tahun. Yang ketiga rata-rata lama sekolah tinggi, lebih dari 10 tahun. Yang keempat kemampuan belanja tinggi, yang pada umumnya lebih dari 30.000 US dollar per tahun. Yang kelima dominasi sektor mata pencaharian berupa jasa dan industri. Yang keenam dominasi produk nasional berupa produk jasa dan industri. Yang ketujuh, dominasi produk ekspor berupa barang jadi. Dan yang terakhir, tingkat pengangguran yang rendah. Setelah kita mengetahui karakteristik dari negara maju, indikator negara maju, lalu kita juga harus mengetahui daftar negara-negara yang termasuk dalam negara maju. Yang pertama di benua Asia itu yang termasuk negara maju ada Jepang, Hong Kong, Israel, Korea Selatan, Makau, Taiwan, dan Singapura. Di benua Amerika ada Amerika Serikat, Kanada, dan Puerto Rico. Di benua Eropa negara maju itu sangat banyak, diantaranya Australia, Belanda, Belgia, Prancis, Jerman, Denmark, Finlandia, dan lain sebagainya. Di benua Australia dan Oseania ada Australia dan Selandia Baru. Untuk benua Afrika sendiri itu tidak ada negara maju karena benua Afrika ini dapat dikatakan negaranya itu masih dalam kategori negara berkembang. Setelah kita mengetahui contoh dari negara maju, kita mengambil contoh spesifiknya dari negara Korea Selatan. Negara Korea Selatan, perubahan negara berkembang ke negara maju dilakukan saat pertemuan UNCTAD ke-68 di Jenewa, Swiss pada tanggal 2 Juli 2021 dan disetujui oleh 195 anggota negara yang hadir. Adapun ada beberapa faktor yang menjadi Korea Selatan menjadi negara maju itu. Yang pertama,
ada bantuan dan utang luar negeri yang didapat dari Amerika Serikat dan Jepang. Kedua, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang unggul. Yang ketiga, memulai gerakan Samuel Undong untuk mendorong modernisasi. Yang keempat, kecintaan rakyatnya terhadap produk dalam negeri. Yang kelima, popularitas K-pop yang mendunia menjadikan pertumbuhan ekonomi naik, yaitu seperti yang kita tahu BTS, Blackpink, SNSD, dan lain-lain. Yang terakhir itu terkenalnya budaya populer Korea Selatan yang berpengaruh kepada industri. Apalagi Korea Selatan itu terkenal dengan drakornya ya. Cukup sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.